Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang persamaan tingkat 1 derajat n. Nah, yang pertama itu ada persamaan tingkat 1 derajat n yang dapat diuraikan dan memiliki bentuk umum yaitu A0 dy per dx pangkat n ditambah A1 dy per dx pangkat n dikurang 1 ditambah A2 dy per dx pangkat n dikurang 2 ditambah sampai dengan A n dikurang 1 dy per dx ditambah lagi an y sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan 1 dengan A0, A1, A2 sampai AN adalah fungsi-fungsi dari X dan Y. Cara pemecahan. Nah, kita andaikan ruas kiri dari persamaan 1 dapat diuraikan menjadi n buah faktor linier terhadap dy per dx sama dengan p. Nah, sehingga ditulis sebagai dy per dx dikurang A1 dikali dy per dx dikurang A2 dikali dy per dx dikurang A3 sampai dy per dx dikurang an sama dengan 0, itu adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan di atas, maka kita dapat uraikan menjadi p dikurang A1 dikali p dikurang A2 dikali p dikurang A3 sampai dengan p dikurang an sama dengan 0. Maka kita bisa menulisnya dengan p dikurang A1 sama dengan 0, p dikurang A2 sama dengan 0, p dikurang A3 sama dengan 0, sampai dengan p dikurang an sama dengan 0. Atau dy per dx sama dengan A1. Nah, kita tulis menjadi y sama dengan A1x ditambah c atau f1 dari fungsi x, y, c1 sama dengan 0. Baru dy per dx sama dengan A2 bisa kita tulis menjadi y sama dengan A2x ditambah c2 atau f2 fungsi dari x, y, c2 sama dengan 0. Nah, sampai dengan dy per dx sama dengan an kita tulis menjadi y sama dengan anx ditambah cn atau fn fungsi dari x, y, cn sama dengan 0. Maka jawab-jawab umum dari persamaan 1 adalah f1 fungsi dari x, y, c1 sama dengan 0, f2 fungsi dari x, y, c2 sama dengan 0, sampai dengan fn fungsi dari x, y, cn sama dengan 0. Nah, dapatlah jawaban umumnya adalah f1 fungsi dari x, y, c dikali f2 fungsi dari x, y, c dikali f3 fungsi dari x, y, c sampai dengan fn fungsi dari x, y, c sama dengan 0. Dengan c1, c2, c3 sampai dengan cn disamakan dengan c untuk memperoleh fungsi dari x. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita disuruh tentukan jawab umum dari persamaan diferensial berikut dy per dx pangkat 2 dikurang 4 dy per dx sama dengan 0 dengan pemisalan dy per dx sama dengan p atau p sama dengan dy per dx. Nah, kita uraikan dari persamaan yang di atas atau soal di atas menjadi p pangkat 2 dikurang 4p sama dengan 0. Nah, itu p pangkat 2 dikurang 4p itu kita uraikan lagi menjadi p dikali p dikurang 4 sama dengan 0. Nah, maka kita mendapatkan dua solusi. Yang pertama itu p1-nya itu sama dengan 0 dan p2-nya sama dengan 4. Nah, solusi pertamanya itu dy per dx sama dengan 0. Itu bisa kita tulis dengan y sama dengan c atau y dikurang c1 sama dengan 0. Nah, itu dapat dari mana? Dengan cara dy per dx sama dengan 0
baru kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral 0. Y sama dengan C1. Nah, itu kita bisa tulis jadinya kita pindahkan C1-nya ke ruas kiri menjadi Y dikurang C1 sama dengan 0. Nah, solusi kedua itu dy per dx sama dengan 4. Atau bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan 4x ditambah C atau Y dikurang 4x dikurang C2 sama dengan 0. Dengan cara dy per dx sama dengan 4, kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral 4 dx, y sama dengan 4x ditambah c2, y dikurang 4x dikurang c2 sama dengan 0. Maka jawab-jawab umumnya y dikurang c1 sama dengan 0, y dikurang 4x dikurang c2 sama dengan 0, dan jawab umumnya adalah y dikurang c dikali y dikurang 4x kurang c sama dengan 0. Selanjutnya 3.2 persamaan diferensial Clarin. Bentuk umumnya y sama dengan Vx ditambah V dikali P, dengan V sama dengan y aksen sama dengan dy per dx. Cara pemecahan diferensial menurut X, y sama dengan Vx ditambah V dikali P, dy per dx sama dengan P ditambah X dv per dx ditambah V aksen dikali P dp per dx. Setelah itu kita turunkan V sama dengan V ditambah X dv per dx ditambah V aksen dikali V dv per dx. Selanjutnya kita coret terlebih dahulu V-nya, lalu kita turunkan X dv per dx ditambah V aksen dikali P dv per dx sama dengan 0. Maka X tambah V aksen dikali P sama dengan 0. Persamaan tersebut seharga dengan sistem persamaan. X ditambah V aksen dikali P sama dengan 0. dp per dx sama dengan 0. P sama dengan C untuk persamaan kedua. X ditambah V aksen dikali P sama dengan 0. X sama dengan min V aksen dikali P untuk persamaan yang ketiga. Bila P sama dengan C dimasukkan dalam persamaan 1, didapat Y sama dengan Cx ditambah V dikali C adalah jawaban umum. Bila P dieliminir dari persamaan-persamaan, didapat X sama dengan min V aksen dikali P, kita ambil dari persamaan ketiga. Y sama dengan Vx ditambah V dikali P. Maka didapat jawaban singular, tidak termasuk dalam jawaban umum. Contoh soal, temukan jawaban umum dari jawaban singular dari persamaan diferensial. Y sama dengan XP ditambah V kuadrat. Jawabannya Y sama dengan XP ditambah P kuadrat. Didiferensiir ke X. dy per dx sama dengan V ditambah X dv per dx ditambah 2V dv per dx. Lalu kita turunkan terlebih dahulu. V sama dengan V ditambah X ditambah 2V dv per ds. Lalu V-nya kita coret sehingga didapat X ditambah 2V dv per dx sama dengan 0. dv per dx sama dengan 0, P sama dengan C, sehingga X ditambah 2V sama dengan 0, V sama dengan min 1 per 2X. Maka jawaban umumnya Y sama dengan Cx ditambah C kuadrat. Jawaban singulirnya Y sama dengan min 1 per 2X dikali X ditambah min 1 per 2X kuadrat sama dengan min 1 per 2X kuadrat ditambah 1 per 4X kuadrat. Jadi hasilnya Y sama dengan 1 per 4X kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial yang berbentuk X sama dengan F, Y, P dan Y sama dengan F, X, P.
A. Persamaan diferensial berbentuk X sama dengan F, Y, P itu merupakan persamaan pertama, yang dimana pemecahannya yaitu diferensir ke Y diperoleh dy per dx sama dengan F, Y, P, dp per dy, yang dimana turunan dari itu yaitu 1 per dy sama dengan F, Y, P, dp per dy, terus 1 per P sama dengan F, Y, P, dp per dy. Maka jawabannya sama dengan Pi, Y, P, C sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kedua. Bila persamaan 2 dirumuskan ke dalam persamaan 1, didapat lagi jawabannya yaitu Pi, Y, P, C sama dengan 0. A. Bila P tidak dapat atau sukar dieliminir dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka jawaban umum dari persamaan 1 yaitu Pi, Y, P, C sama dengan 0, dan Pi, Y, P, C sama dengan 0, yang dimana P itu adalah parameter. B. Bila P dapat dieliminir dari persamaan 1 dan 2, maka jawaban umumnya yaitu Pi, Y, P, C sama dengan 0, dan jawaban dari sini terus jawaban singgularnya itu Pi, X, Y sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan jawaban umum dan jawaban dari persamaan diferensial X sama dengan Y ditambah P pangkat 2. Maka penyelesaiannya yaitu X sama dengan Y tambah P kuadrat itu menjadi persamaan pertama, kemudian diferensir ke Y, dx per dy sama dengan 1 ditambah 2P dp per dy, atau 1 per P sama dengan 1 ditambah 2P dp per dy, itu menjadi 1 per P per 2P dikurang 1 sama dengan dp per dy, menjadi dy sama dengan 2P per 1 per P pangkat min 1 dp, dy sama dengan 2P per 1 dikurang P dp, dy sama dengan min 2 dikali P ditambah 1 dp ditambah 2 dp per 1 dikurang P. Maka Y sama dengan P kuadrat dikurang 2P linen dikali 1 kurang P tambah C adalah jawaban umum, yang dimana P adalah parameter. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan diferensial yang berbentuk Y sama dengan P X, P, yang dimana pemecahannya itu Y sama dengan F X, P itu menjadi persamaan pertama, diferensir ke X maka diperoleh dy per dx sama dengan F X, P dp per dx, atau P sama dengan F X, P dp per dx. Didapat jawabannya yaitu V Y, P, C sama dengan 0, yang menjadi persamaan kedua. Bila persamaan 2 dimasukkan ke dalam persamaan 1, didapat lagi jawabannya yaitu Pi Y, P, C sama dengan 0, yang dimana bila P tidak dapat atau sukar dieliminir dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka jawaban umum dari persamaan 1 yaitu
pi y, p, c sama dengan 0, pi y, p, c sama dengan 0, ini mana p adalah parameter. Bila p dapat dieliminir dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka jawaban umumnya yaitu pi y, p, c sama dengan 0, dan jawaban singulirnya yaitu pi x, y sama dengan 0. Kemudian masuk ke contoh soal, tentukan jawaban umum dan jawaban singulir dari persamaan diferensial 2p kuadrat ditambah px pangkat 3 dikurang 2x kuadrat y sama dengan 0, 2p kuadrat ditambah px pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 y sama dengan 0 itu menjadi persamaan pertama. 2x kuadrat y sama dengan 2p kuadrat ditambah px pangkat 3 y sama dengan 2p pangkat 2 ditambah px pangkat 3 per 2x pangkat 2 sama dengan p pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 1 per 2 px, itu menjadi persamaan yang kedua. Kemudian didiferensir ke x, maka p sama dengan 1 per x pangkat 2 dikali 2p dp per dx dikurang 2p pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1 per 2p ditambah 1 per 2x dp per dx. Negatif 2p pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 1 per 2p 1 per 2 dikali p ditambah 2p per x pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikali x dp per dx sama dengan 0. 1 per 2 dikali p ditambah 2p kuadrat per x pangkat 3 dikurang 2p per x pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikali x dp per dx sama dengan 0. P per x dikali 1 per 2 dikali x ditambah 2p per x pangkat 2 dan kan turunannya dikurang 1 dikali 2p per x pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikali x dp per dx sama dengan 0. Kemudian diturunkan lagi itu menjadi p per x sama dengan dp per dx dikali 2p per x pangkat 2 ditambah 1 per 2x sama dengan 0. P per x sama dengan dp per dx menjadi dp per p sama dengan dx per x diintegralkan menjadi itu integral dp per p sama dengan integral dx per x linen sama linen, kemudian itu linen p sama dengan linen x ditambah linen c, p sama dengan c, p sama dengan c, x itu menjadi persamaan yang ketiga. 1 per 2 dikali x ditambah 2p per x pangkat 2 sama dengan 0. 2p sama dengan negatif 1 per 2 x pangkat 3 p min 1 per 4 x pangkat 3 itu merupakan persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 p dapat dieliminir, maka diperoleh jawaban umumnya yaitu y sama dengan c pangkat 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 1 per 2 cx dikali x sama dengan c pangkat 2 ditambah 1 per 2 cx pangkat 2 atau
Cx pangkat 2 ditambah 4C pangkat 2 dikali C dikali 1/2C. Kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 4, P dieliminir, maka diperoleh jawaban singulirnya yaitu Y sama dengan P pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1/2 PX. P sama dengan negatif 1/4 X pangkat 3. Y sama dengan 2 dikali 1/4 X pangkat 3 dipangkatkan lagi menjadi 2 ditambah X pangkat 3 dikali negatif 1/4 X pangkat 3 per 2X sama dengan 1/8 X pangkat 6 dikurang 1/4 X pangkat 6 per 2X pangkat 2 sama dengan X pangkat 4 per 16. Jadi Y sama dengan negatif 1/16 X pangkat 4. Materi selanjutnya yaitu adalah 3.4 persamaan yang homogen dalam X dan Y. Bentuk umumnya yaitu VY per X DY per DX sama dengan 0 merupakan bentuk umum persamaan. Cara memecahkannya yaitu F dikali Y per X DY per DX sama dengan 0 atau P sama dengan DY per DX. Dapat ditulis juga DY per DX itu sama dengan F dikali Y per X adalah persamaan homogen. Dengan cara substitusi Y sama dengan Vx atau V sama dengan Y dibagi X, maka P dan DY dibagi DX sama dengan D dikali Vx dibagi DX sama dengan V tambah X dikali DV dibagi DX, sehingga didapat F dalam kurung X, V, dan C sama dengan 0. Dengan cara mengganti V sama dengan Y dibagi X didapat jawab umum, dan ketika C dieliminir didapat jawaban singulir. Lanjut ke contoh soal, yaitu dalam kurung 1 ditambah Y tutup kurung V pangkat 2 dikurang 2 kali V ditambah 1 ditambah Y sama dengan 0. Maka jawabannya dalam kurung 1 ditambah Y tutup kurung V pangkat 2 dikurang 2 kali V ditambah dalam kurung 1 tambah Y sama dengan 0 merupakan persamaan pertama. Maka kita misalkan 1 ditambah Y itu sama dengan Vx atau V sama dengan 1 ditambah Y dibagi X. Pertama menjadi V pangkat 2 dikurang 2P ditambah P sama dengan 0. Maka P sama dengan 2 lebih kurang akar 4 kurang 4. P pangkat 2 dibagi 2V. Maka P sama dengan DY per DX sama dengan D dikali Vx dibagi Dx sama dengan 1 lebih kurang akar 1 kurang V pangkat 2 dibagi P. Pertama, V ditambah X dV dibagi Dx sama dengan 1 lebih kurang akar 1 kurang V pangkat 2 dibagi V, maka V dikali dP dibagi 1 dikurang V pangkat 2 ditambah akar 1 kurang V pangkat 2 sama dengan Dx per X. Kita misalkan 1 dikurang
V pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2, sehingga min 2V dV sama dengan 2Z dz. Kemudian min V dV sama dengan Z dz, maka min Z dz dibagi Z pangkat 2 ditambah Z sama dengan dx per X, didapat X dikali Z ditambah 1 sama dengan C, atau X dikali akar 1 kurang V pangkat 2 ditambah 1 sama dengan C, sehingga akar X2 dikurang dalam kurung 1 ditambah Y pangkat 2 ditambah X sama dengan C. Persamaan kedua yaitu V ditambah X dikali dV per dx sama dengan 1 dikurang akar 1 dikurang V pangkat 2 dibagi V, didapat akar X pangkat 2 min 1 ditambah Y pangkat 2 dikurang X sama dengan min C. Persamaan ketiga. Persamaan 2 dan 3 dirasionalkan. X pangkat 2 dikurang dalam kurung 1 ditambah Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung C dikurang X pangkat 2. Maka X pangkat 2 dikurang dalam kurung 1 tambah Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung C kurang X pangkat 2. Dijabarin menjadi C pangkat 2 dikurang 2CX ditambah X pangkat 2, sehingga dalam kurung 1 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 2CX dikurang C pangkat 2. Maka dalam kurung 1 ditambah Y pangkat 2 sama dengan turunannya 2C dalam kurung X dikurang C per 2 merupakan jawab umum. Kumpulan parabola C dieliminir dari persamaan 2 dan 3, maka X2 dikurang dalam kurung 1 tambah Y pangkat 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan lebih kurang dalam kurung 1 ditambah Y. Oke, baik, selanjutnya yaitu pada materi 3.5 persamaan diferensial yang berbentuk f y, p sama dengan 0 dan f x, p sama dengan 0 di mana p sama dengan dy per dx. 3.5.1 yaitu yang pertama persamaan yang tidak mengandung x, yaitu f dikali y, p sama dengan 0 merupakan persamaan pertama. Diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dari persamaan f, y, p sama dengan 0. Dapat ditentukan p sama dengan f dikali y atau dy per dx sama dengan f dikali y. Maka integral dari dx itu sama dengan integral 1 per f kali y dikali dy ditambah c. Maka didapat x sama dengan v dikali y ditambah c adalah jawab umum dari 1. Itu merupakan jawab umum dari persamaan 1. Kemudian cara yang kedua yaitu dari persamaan f y, p sama dengan dapat ditentukan y sama dengan f kali p merupakan persamaan pertama. Maka itu merupakan diferensir menurut x. dy per dx sama dengan v dikali p dp per dx atau p sama dengan v p dikali dp per dx. Didapat jawabannya yaitu x, p, c sama dengan 0 merupakan persamaan kedua. Eliminir p dari persamaan 1 dan 2 didapat jawab dari 1.
Bila P dapat dieliminir dari persamaan 1 dan 2, didapat jawab umum dari 1. Bila P tidak dapat dieliminir dari persamaan 1 dan 2, didapat Y sama dengan F dikali P dan persamaan 2-nya P dikali X, P, C sama dengan 0 atau X sama dengan Q dikali P, C adalah jawab umum dari 1 dengan P sebagai parameter. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu 3.5.2 persamaan yang tidak mengandung Y. Tadi kan yang pertama itu adalah persamaan yang tidak mengandung X. Kemudian sekarang kita masuk ke persamaan yang tidak mengandung Y, yaitu F dikali X, P sama dengan 0. Diselesaikan juga dengan dua cara. Yang pertama dari persamaan F, X, P sama dengan 0 dapat ditentukan P sama dengan F dikali X atau dy per dx sama dengan F dikali X. Maka integral dy sama dengan integral F dikali X dikali dx ditambah C. Didapat Y sama dengan V dikali X ditambah C. Itu adalah jawaban umum dari integral pertama. Dengan cara yang kedua yaitu dari persamaan F, X, P sama dengan 0 dapat ditentukan X sama dengan F dikali P, persamaan pertama, dengan syarat diferensial menurut Y. dx per dy sama dengan V dikali P, dp per dy, atau 1 per P sama dengan V, P di dp per dy. Dapat jawabannya yaitu sigma P, G, P, C sama dengan 0 merupakan persamaan kedua. Eliminir P dari persamaan 1 dan 2 didapat jawaban dari persamaan pertama. Bila P didapat dieliminir dari persamaan 1 dan 2, didapat jawab umum dari persamaan kedua. Bila P tidak dapat dieliminir dari persamaan 1 dan 2, didapat X sama dengan F dikali P, V dikali Y, P, C sama dengan 0 atau Y sama dengan Q dikali P, C adalah jawab umum dari persamaan 1 dengan P sebagai parameter. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama yaitu selesaikan persamaan diferensial P pangkat 2 dikurang X sama dengan 0. Jawab P pangkat 2 dikurang X sama dengan 0. Kita ada dua cara. Cara yang pertama yaitu P pangkat 2 sama dengan X. Min X tadi pindah ke kanan jadi X. Maka P sama dengan lebih kurang plus minus akar X. P pangkat 2 kita ubah menjadi akar X. Kemudian maka dy per dx sama dengan plus minus akar X. Maka dy sama dengan plus minus akar X dikali dengan dx. Y sama dengan plus minus integral akar X dx ditambah C sama dengan plus minus 2 per 3x akar X ditambah C. Maka 9 dikali Y dikurang C pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3. Itu adalah jawab umum. Kemudian cara yang kedua itu P pangkat 2 dikurang X sama dengan 0, maka X sama dengan P pangkat 2 merupakan persamaan yang pertama. Diferensial menurut Y, dx per dy sama dengan 2P dikali dp per dy. Maka 1 per P sama dengan 2P dikali dp per dy. dy sama dengan 2P pangkat 2 dikali dp. Y sama dengan integral 2P pangkat 2 dp ditambah C sama dengan 2 per 3P pangkat 3 ditambah C atau 3 dikali Y dikurang C sama dengan 2P pangkat 3. Itu merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh P sama dengan plus minus akar X. 3 dikali Y dikurang C sama dengan 2 dikali plus minus akar X pangkat 3. 9 dikali Y dikurang C pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3 adalah jawab umum dari persamaan P kuadrat dikurang X sama dengan 0. Maka
Dengan dua cara tadi diperoleh jawaban yang sama, yaitu 9 dikali Y dikurang C pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3. Sekian video penjelasan dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.